Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kuliah yang ke-6 ini ya adalah tetap mengenai as-sunnah, yaitu sunnah bagian yang kedua. Yang pertama dulu kita mendefinisikan sunnah, kemudian sunnah pembagiannya menurut bentuknya ada 3. Ya, kali ini juga ada semacam itu, tapi dari segi lain. Kedudukan as-sunnah itu ad-dalil tsani lil ahkam syar'iyyati ba'da al-Qur'an wa nisbatuha ila al-Qur'ani imma an takuna sunnatan muqarriratan wa muakkidatan hukman jaa'a fil Qur'an wa imma an takuna sunnatan mufassilatan wa mufassiratan ma jaa'a fil Qur'an wa imma an takuna sunnatan musbitatan wa munsyiatan hukman sakata anhul Qur'an. Ya, bacanya yang bagus. Sunnah adalah dalil kedua bagi hukum syar'i sesudah Al-Qur'an. Jadi sudah Quran kemudian sunnah. Kedudukannya di samping Al-Qur'an adalah ada kalanya nomor 1 sebagai sunnah muqarrirah, yaitu sunnah yang menguatkan kembali hukum yang dibawa oleh Al-Qur'an. 2 sebagai sunnah mufassilah, yaitu sunnah yang memerinci dan menafsirkan ketentuan Al-Qur'an. Dan sebagai sunnah mutsbitah, yaitu sunnah yang menetapkan hukumnya sendiri, mandiri, yaitu hukum yang tidak disebut oleh Al-Qur'an. Itu ada tanda-tanda baca, itu akan kelihatan coret atas atau titik bawah kalau kalau dibuka dengan font Times New Arabic ya, Times New Arabic. Coba cari nanti fontnya Times New Arabic. Nah, berdasarkan keterangan di atas, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum atau dalil yang kedua sudah Quran, dan as-sunnah ini punya fungsi terhadap Al-Quran. Nomor 1 sebagai as-sunnah al-muqarrirah. Sunnah al-muqarrirah yaitu sunnah yang memperkuat hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya Al-Quran menyuruh salat, wa aqimus shalah illal ladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan lain sebagainya. Lalu ada sunnah sekarang, sabda Nabi yang memperkuat perintah salat dengan perintahnya sendiri. Ya ma'syaras sabab wa ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, barang siapa yang sudah mampu mengeluarkan biaya nikah supaya menikah. Kemudian an-nikahu min sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Sunnah itu nikah itu jalan hidupku. Barang siapa yang tidak suka jalan hidupku, maka tidak termasuk golongan saya. Itu dari Nabi. Al-Quran menyuruh menikah. Lalu sunnah memperkuat perintah itu dengan perintahnya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sunnah-sunnah yang tadi itu memerintahkan sholat kembali, kemudian memerintahkan nikah, itu yang memerintahkan seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran disebut dengan as-sunnah al-muqarrirah. Al-muqarrirah artinya yang menetapkan. Kemudian yang kedua yaitu as-sunnah al-mufassilah. Ya,
As-sunnah al-mufassilah artinya al-mufassilah adalah yang memerinci, menjelaskan atau menafsirkan. Sunnah yang menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran yang masih global dan masih memerlukan penjelasan atau memerlukan petunjuk pelaksanaan juklak. Sebagai contoh, Al-Quran merintahkan salat. Al-Quran hanya mengatakan aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Nah, ada hanya 3 waktu. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Al-Quran mengatakan dirikanlah salat karena tergelincirnya matahari ila ghasaqil di tengah malam wa Qur'an al-fajri dan pagi-pagi subuh sematiga. Itu kemudian ada lagi ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Cuma ada perintah sujudlah kamu, rukuklah kamu, itu. Nah, seperti itu toh belum bisa dilaksanakan. Kemudian sunnah mengatakan, Nabi bersabda, shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ya, Nabi ada takbiratul ihram, tangannya diangkat, lalu Nabi ruku, tangannya di sini, punggungnya begini, lalu beliau sujud, lalu mengatakan atau mempraktekkan 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Nah, sunnah yang memerinci perintah ini disebut sunnah mufassilah. Juga puasa bulan Ramadan, mulainya kapan, jam berapa, berakhirnya kapan. Kemudian yang membatalkan apa saja, kemudian yang sunnah-sunnahnya apa saja, dan seterusnya. Zakat juga begitu, di dalam Al-Quran kan global saja. Innamas shadaqatu lil fuqara, hanya siapa yang menerima zakat. Tapi yang dizakati apa? Ya di Quran itu umum. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya, semua yang kamu usahakan dan yang kami tumbuhkan di atas bumi, zakati. Haji juga begitulah. Zakat kemudian diperinci, ada ziraah, ada mal, ada perdagangan, ada zakat fitrah dan sebagainya, dirinci oleh sunnah. Haji juga begitu, menikah juga begitu. Dua-duanya ini diperintahkan secara global. Menikah menikah itu ya ada perintah, ada juga perceraian, tapi bagaimana cara melaksanakannya, ternyata nanti di sunnah Nabi ada wali, ada saksi. Kemudian di fikihnya nanti dijelaskan ada akad. Di Quran juga ada mahar atau mas kawin. Lalu di sunnah dijelaskan mas kawin itu apa saja, berapa jumlahnya, itu diberi ancer-ancer, ada jumlahnya apa enggak. Nah, itu dikatakan di sana bahwa wanita yang barokah itu wanita yang murah, maharnya dan lain sebagainya. Lah, sunnah-sunnah yang memerinci ketentuan Quran yang masih global ini disebut dengan sunnah as-sunnah al-mufassilah. Kemudian yang terakhir as-sunnah al-munsyiah, shin ya, kalau ditulis dalam transliterasi yang dipakai oleh kampus kita, shin itu bukan SY tapi SH, as-sunnah al-munsyiah. As-sunnah al-munsyiah, sunnah yang menetapkan hukumnya sendiri di luar ketetapan Quran. Contoh sunnah munsyiah apa? Salat sunnah yang diperintahkan Al-Quran hanyalah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak.
pada waktu malam lakukanlah tahajud sebagai tambahan bagi kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan engkau akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Nah, tetapi Nabi ini perintahnya kan cuma perintah tahajud saja kalau di Quran. Terus Nabi menambahkan dengan sunnah beliau sendiri, yaitu sholat duha, ya 2 rakaat rawatib, qobliyah ba'diyah, terus kusuf, terus sholat gerhana matahari, gerhana rembulan, istikharah. Ya kalau nanti mau nikah, siapa ini yang dipilih ini benar enggak? Ada istikharahnya, ada doanya. Nabi mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, dan lain sebagainya, supaya dapat pilihan yang bagus. Nah, ini sunnah yang menambahi hukum ini, katakanlah begitu, disebut dengan sunnah musyi'ah. Hewan yang diharamkan di dalam Quran hanyalah babi, tetapi Nabi dengan sunnahnya menambahkan binatang buas, termasuk yang haram dimakan, yang punya taring, yang punya cakar, yang punya paruh bengkok, itu juga termasuk binatang buas, itu tidak boleh dimakan. Binatang-binatang yang menjijikkan juga termasuk di sini, di luar yang ditetapkan oleh Quran, yaitu hanya babi saja. Maka di sini kadang-kadang ada golongan yang tidak menerima sunnah yang menambahkan binatang-binatang lain. Katanya, ya saya belum pernah mendengarkan, katanya ada ini MTA, itu Majelis Tafsir Al-Quran, itu yang menghalalkan anjing katanya. Memang anjing tidak dilarang di dalam Quran, itu enggak ada larangan anjing, tapi yang melarangnya adalah hadis Nabi beliau. Nabi mengharamkan orang makan daging daging anjing dan memakan hasil penjualannya. Ini Nabi melarang itu. Lah, orang-orang yang menghalalkan daging anjing ini tidak mempercayai kebenaran dari sunnah ini. Lah, mereka mungkin bisa disebut dengan golongan ingkarus sunnah. Mereka yang mengingkari sunnah, kata mereka enggak boleh sunnah itu menambahkan hukum dari hukumnya Quran, enggak boleh. Ya cukuplah cuma babi saja, karena Quran hanya melarang babi. Kalau sunnah menambahkan enggak sah. Nah, begitu pendapatnya. Mereka adalah orang-orang yang ingkarus sunnah. Majelis katanya, tapi saya juga belum pernah mendengarkan sendiri. Katanya pimpinannya itu, tapi saya pernah mendengar kayaknya juga ya, dia menjelaskan memang anjing itu tidak diharamkan. Ya kalau orang tidak suka ya silahkan, tapi tidak sampai haram, katanya dia seperti itu. Tapi kita pada umumnya, golongan mayoritas umat Islam mengharamkan karena sunnahnya ada yang mengharamkan. Nabi mengharamkan itu. Nah, sunnah atau hadis yang mengharamkan ini disebut sunnah musyi'ah. Demikian juga Nabi melarang laki-laki mengawini wanita bersama keponakannya, rabi fulanah, terus ponakannya dirabi pisan, atau buliknya atau budinya dikawini sekalian. Ini dilarang oleh sunnah. Sunnah yang melarang hukum, yang membuat hukum sendiri, namanya sunnah musyi'ah. Nah, larangan seperti itu, larangan mengawini wanita bersama dengan keponakannya atau bibinya, ini tidak ada di Quran. Kalau di Quran hanya larangannya mengumpulkan antara dua saudara, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi kamu enggak boleh mengumpulkan dua saudara perempuan jadi istrimu dua-duanya, kecuali yang sudah terlanjur zaman dulu.
zaman jahiliyah, begitu kata Quran. Nah, sunnah yang menetapkan hukumnya sendiri secara mandiri ini disebut dengan sunnah musyah. Selanjutnya yang bagian terakhir, sunnah Nabi yang tidak wajib diikuti. Maksudnya gini, sunnah itu kan ada dua pengertian, yaitu sunnah sebagai dalil kulli yang kemarin dibicarakan, sebagai sumber hukum, sebagai sebuah entitas sumber hukum yang memang mengikat umat Islam. Ya sunnah ya memang mengikat, wajib diikuti sebagai dalil kulli tapi ya. Nah, tetapi ada beberapa rinciannya hadis, ya sunnah sebagai dalil tafsili, hadis tentang ini tentang hadis tentang itu tidak wajib diikuti oleh orang Islam. Seperti apa? Nomor 1, sunnah tentang pembawaan kemanusiaan dari Nabi. Cara Nabi tertawa, kita tidak harus meniru Nabi caranya tertawa. Nabi kalau tertawa itu sopan, nggak kayak kita. Kalau Nabi tertawa itu selucu-lucunya tertawa, itu beliau tidak pernah terbahak-bahak sampai hahaha gitu, enggak. Ya paling menurut riwayat beliau cuma tersenyum agak lebar, terus gigi beliau yang putih bersih dan rapi itu kelihatan gitu. Duduknya beliau itu juga tidak membanting badannya ke kursi, enggak, pelan. Berpakaiannya ya jubah, serban. Nah, kita juga boleh pakai sarung, koko, enggak harus serbanan, enggak harus jubahan. Dan caranya berjalan beliau itu yaitu seperti orang yang turun dari gunung, jadi tegas gitu. Sudah jelas mana yang dituju, itu cepat jalannya Nabi, enggak kayak kita itu keleyang kayak layangan putus. Tetapi sebagian orang ini enggak harus. Jadi kalau kita berjalan keleyang sambil nengok kanan kiri itu ya kurang bagus, tapi ya tidak sampai harus seperti Nabi berjalannya tegap gitu, enggak, ya boleh santai-santai juga. Nah, ini enggak wajib diikuti. Tapi sebagian orang mengatakan harus ditiru. Jadi ada orang kelompok yang meniru hampir segala hal dari Nabi. Caranya makan pakai jari 3, kemudian mengelamuti jarinya habis makan dan sebagainya, monggo silahkan. Kemudian tapi itu tidak wajib diikuti, sunnah yang tidak wajib diikuti. Kemudian nomor 2, sunnah yang timbul dari pengalaman Nabi sehari-hari, pengalaman sebagai panglima perang, ngatur negara, sebagai suami yang bersikap begini begitu pada istrinya, yang baik, caranya berbicara pada keluarga sebagai suami, bapak, kakek, kemudian sebagai hakim, sebagai beliau yang mempunyai pengalaman mengenai pengobatan, pertanian dan lain sebagainya. Ya, itu beliau praktekkan pada waktu beliau hidup, tapi itu tidak wajib kita ikuti. Nah, sekarang ini misalnya ada pengobatan bekam, ada cantuk ya, bekam, hijamah, kemudian pengobatan dengan habatus sauda, jintan hitam itu ya. Diberikan saja mau ikut atau tidak, terserah. Tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Kita mengikuti pengobatan medis modern ya silakan, atau pakai ramuan-ramuan ini namanya alam yang ada di sekitar kita, jahe, kencur, laos, kemudian lain-lain sebagainya, ya silakan saja, tidak wajib persis seperti Nabi. Kemudian yang ketiga itu sunnah yang khusus bagi Nabi. Contohnya menikah lebih dari 4 orang wanita. Nanti kalau kalian pergi ke Baqi, Sarian atau kuburan Baqi, makam Baqi di Madinah, amin mudah-mudahan ya. Nanti kamu
masuk gerbangnya itu langsung ada makam jumlah 9 jejer-jejer gitu. Itu adalah makamnya ini istri-istri Nabi 9. Tapi kalau kita orang Islam pengikutnya hanya boleh 4 maksimal. Nabi kalau menikah juga tanpa wali. Wanita tidak pakai wali, menikah sendiri. Kemudian Nabi harus tahajud ya setiap malam. Kalau tidak tahajud ya ada sanksi ada tegurannya atau gimana. Pokoknya setiap malam beliau harus tahajud. Kalau kita kan tidur juga boleh, tidur semalam tanpa tahajud juga boleh. Nah, sekian, selamat belajar, semoga sukses dan barokah. Jangan lupa ya, setor tugas, baca teks yang berwarna merah. Tapi kali ini dan seterusnya setornya lewat grup, tidak japri, tapi setor tugasnya bacaan lewat grup ya. Jadi sekali lagi, lewat grup setor tugasnya. Tidak ada alasan ya telat, paketan habis, ya salah iku jenenge alasan-alasan gak mutu itu, lupa, internetnya lemot, listriknya mati, HP-nya semaput, drop, itu alasan-alasan yang ecek-ecek itu, alasan yang remeh-remeh, pusing, sibuk, nggak ada alasan. Telat sama dengan tidak setor dan tidak masuk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.